Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada teman-teman ngaji dampar online, santri mengaji yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kali ini kita akan ngaji kitab Nashwaihul Ibad. Kita meneruskan kajian kita pada halaman keempat, Babus Sunai. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan ilmu yang barokah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Ini ngajine kalih santai mawon nggih, mboten usah kesusu, mboten usah gugup. Mangke jenengan tinggal mengikuti saja, tinggal dibuka ketika jenengan punya waktu senggang sambil kegiatan, sambil aktivitas kan bisa ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai utawi iku bab kang kabangsa kaping pindho. Jadi tetap saya baca dengan makna ala pesantren, lalu saya terjemahkan, saya alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi biar kita tetap bisa menjaga tradisi makna pesantren dan kita tetap bisa memahami, bisa dipahami oleh tidak hanya orang Jawa tapi juga seluruh Nusantara. Harapannya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa ya, kita absen dulu nanti di kolom komentar, di absen. Jadi hadir Kang, nah kira-kira seperti itulah. Nyimak Kang, nah, jadi ben rame. Jadi anggap saja media ini adalah rumah online kita bersama. Jadi mosok omah online kita biarkan suwung, kita biarkan sepi. Jadi diramaikan. Dan itu baik, itu bagus karena dengan meramaikan media online kita itu berarti mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, kita lakukan. Di barang siapa menunjukkan kebaikan maka dia dapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Jadi dengan cara kita meng-share, meng-komen, kemudian me-like, men-subscribe, itu bagian dari kita menunjukkan kebaikan pada orang lain. Jadi dapat pahala yang sama. Jenengan tinggal nonton videonya, tinggal menikmati kajiannya sambil mempraktekkan itu tadi, tidak usah mempelajari, repot-repot belajar maca kitab, repot-repot memaknai kitab ini. Biar saya yang baca, yang menjelaskan. Nanti jenengan kita bagi tugas, jenengan yang menyebarkan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wafilan iku tetep ing dalem babus sunai salah sunate 30 apane mau idotan pituturi. Jadi ada 30 nasihat untuk kita semua. Jadi mboten kula sing nasihati, tapi yang menasihati ya Banawawi Banten dalam kitab Nashwaihul Ibad. Arbaatun kang papat iku akhbarun bira-bira hadis. Jadi 30 itu yang 4 adalah hadis. Wal bawaki utai sekarine iku asaron dawe para sahabat. Wa ana lan ngersakaken ingsun bila abadi kelawan lafat akhbar aqwalan nabi ing pira-pira dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari lan kelawan lafat asar aqwal sahabati ing pira-pira dawe sahabat. Utawa diterkep khobar ngono ya iso. Iku aqwalun nabi utawa iku aqwalus sahabati wa tabilan pira-pira tabi. Jadi kalau akhbar itu berarti dawuhnya Rasulullah. Kalau itu kemudian menggunakan teks asar, maka itu dawuhnya para tabiin atau dawuhnya para sahabat. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu. Maka iku setengah saking makalah. Fal makalah itu tegese mengkotai makalah al-ula kang kawitan minal munabbihati saking pira-pira perkara kang ngelingaken as-sunah yati kang bangsa loro. Iku mah keterangan riwayat kang den riwayataken apa ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun supe nggih, kopine kalih diunjuk ben boten ngantuk, ben boten sepaneng. Alhamdulillah. Dawuh Kanjeng Nabi, khoslatani utawi perkara loro iku la syai' ora ana. La syai' kang ora ana suwi-wiji ku maujud afdalu yaiku kang luwih utama min mati timbang khoslatani. Rupane al-imanu iman billahi kelan Gusti Allah wa nafulan manfaati lil muslimin maring pira-pira wong Islam. Jadi ada dua hal yang itu top, yaitu luar biasa, yang tidak ada perkara yang lebih istimewa dari dua hal itu.
Apa dua hal itu? Yakni adalah satu, al-imanu billah. Jadi iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia tetap iman, potensi masuk surganya itu kuat. Jadi jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa jangan pernah merasa minder. Wah, dosaku akeh rek, bakal mlebu swarga apa. Jangan pernah merasa pesimis, karena dengan orang dibekali dengan keimanan, maka dia tetap potensi masuk surga. Paham ya? Jadi semudah itu kita mencari kebaikan dalam sendi-sendi kehidupan. Itu yang pertama, jadi iman pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kerja Islam selamat ngono lah. Wa nafulan manfaati lil muslimin maring pira-pira wong Islam. Yang kedua adalah kita sebagai umat muslim, kita sebagai manusia, marilah kita bersama-sama membangun karakter dalam diri kita supaya kita bisa memberi kemanfaatan pada orang lain. Bil maqali kelawan ucapan, au bil jayu utawa kelawan pangkat, au bil mali utawa kelawan bondo, au bil badan utawa kelawan badan. Maka memberi kemanfaatan pada orang lain itu dengan sesuatu yang bisa kita upayakan. Jadi kalau orang itu pandai dengan ilmunya, kalau orang itu kaya dengan hartanya, kalau orang itu punya pangkat jabatan dengan kekuasaannya, kalau orang itu punya tenaga, badannya sehat dengan tenaganya. Bagaimana kalau orang tidak punya harta, dia tidak punya ilmu, dia tidak punya tenaga yang sehat, sudah tua renta, sudah sakit-sakitan? Maka sebagai solusi adalah zikir. Berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat pada orang lain. Paham ya? Shollallahu ala Nabi Muhammad. Kopi di syara. Alhamdulillah. Qala dawasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dawuh dari Rasulullah. Manutawi sabane wong iku asba manjing isu sapa man layan wi hale ora niat sapa man adul maengani ya. Ala ahadin ing atase wong suwiji yang gufira mengko den ngapura lau maring man. Apa ma perkara jana kang wis nglakoni sapa man. Kalau orang itu masuk di pagi hari, niatan utamanya tidak mendolimi pada orang lain, tidak menghardik, tidak mencemooh, tidak menyudutkan orang lain. Pokoknya niatnya tidak ada niat kedoliman. Maka gufira lahu majana, dosa-dosa yang diperbuat ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang senantiasa menonton kajian ini. Amin Allahumma amin. Pokoknya jenengan pas nepaki nonton video niki, di saat doa ya nanti di komen amin. Di saat saya mengucapkan ayo hadirlah absen, amin absen. Jadi komentar itu tidak harus satu. Jadi di saat jenengan nonton video ini bisa komentar berkali-kali sesuai dengan di saat apa penjelasan itu. Paham ya? Ini pas mau sholawat Nabi Muhammad, ya di komen. Pas jenengan dengar itu di komen. Allahumma sholli alaihi. Paham ya? Waman tesapane iku asbaha manjing isu sapa man yanwi haliniat sapa man nusratal madlumi ing nulungi wong kang den aniaya wa qada hajatil muslimilan nekani kebutuhane wong Islam. Ya kanat mengko ana iku la kedeman kanat mengko ana apa hajat lau kedeman iku ka ajri hajatin kaya ganjarane haji mabruraten kang den bagusi. Barang siapa masuk di waktu pagi hari, dalam kondisi itu dia niat, pokoknya setiap orang yang terdolimi saya tolong. Ya saisone lah. Misalnya ada duri di pinggir jalan, imatatul ada, jadi diniati nyingkirke duri yang ada di pinggir jalan, paku atau lain sebagainya. Supaya orang yang lewat itu tidak terkena musibah. Itu paling enak itu. Atau sekedar tersenyum tertawa di saat ngaji ngeten iki itu juga ada nilai kebaikan di sana. Jadi ojo merengat-merengot, ngaji merengat-merengot, paham ya? Atau kemudian dia niat waqodo ahajatil muslim. Jadi kalau saya bisa bantu kebutuhan orang lain, saya bantu. Kira-kira orang itu orang yang butuh bantuan apa kepada kita. Maka sering saya katakan berkali-kali, orang sakti bukanlah orang yang bisa menerawang hari esok akan terjadi apa, bukan. Tapi orang sakti bukan yang kebal senjata, bukan. Tapi orang sakti adalah orang yang bisa menerawang isi perut tetangganya. Ini tetangga saya sudah makan apa belum? Kalau belum, mbok yo sego-sego seporsi, sego-sego sepiring tak uluk nih. Saya kasihkan. Loh, ini loh yang disebut orang sakti itu seperti ini sebenarnya. Bon.
Maka kalau orang masuk di waktu pagi hari, dia ada keinginan, dia ada kehendak untuk menolong orang yang terdolimi, untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka pahalanya ka'ajri hajjatin mabruratin, seperti orang yang berangkat haji dalam kondisi haji yang mabrur. Amin Allahumma. Baun. Waqalan dawa sapa Kanjeng Nabi, dilanjut napa sampun niki? Dilanjut nggih. Heeh. Waqalan dawa sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, ahabul ibadi utai luweh den seneng-senengine para kawula ilaulai mungguhe Gusti Allah taala halimul sapa Allah iku angfaun nas, luweh manfaatine menungso linasi mari menungso. Jadi seorang hamba yang paling dicintai Tuhannya adalah yang paling bermanfaat pada orang lain. Jadi ini penting saya sampaikan. Hubungan kita pada Allah Ta'ala ini namanya apa? Vertikal atau horizontal. Anggap saja vertikal. Hubungan vertikal seorang manusia dengan hambanya, yang ke atas itu loh ya. Kalau salah ya diingatkan ya, dibetulkan. Oh, horizontal. Hubungan vertikal seorang hamba pada Tuhannya ternyata dihubungkan dengan hubungan horizontal hamba tersebut dengan orang lain. Ahabbul ibad ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat pada orang lain. Siapa sekarang yang tak mau dicintai Allah Ta'ala? Tentu semua orang pengen kan? Nah, ini yang harus saya sampaikan. Ini penting semacam ini. Kemudian wa afdalul a'mali utawi luweh bagus-bagusé pira-pira ngamal iku idkhalus sururi, manjengaken kebahagiaan ala qalbil mukmini ing atase atine wong iman. Yatrudu nolak sapa ya si man anhu saking mukmin juan ing rasa luwe ayak sifu utawa buka utawa ngilangi sapa man anu saking mukmin karban ing kesusahan ayak utawa nyauri utawa nekani sapa man lau maring mukmin dainan ing utang. Jadi afdalul a'mal, amal yang paling top, yang paling perfect. Di sini disebutkan bukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya ndak. Terus melek dari isya sampai subuh ndak, tapi disebutkan amal-amal yang sederhana yang memiliki nilai perfect, yakni adalah disebutkan idkhalis surur ala qalbil mukmin, menghadirkan kebahagiaan pada orang lain. Dengan cara bagaimana? Ya terudu anhujuan, di antaranya adalah menghilangkan rasa lapar dari orang lain. Au yaksifu anhu karban, atau orang itu menghilangkan kesusahan orang lain. Ya semoga kita semua diberi kebahagiaan, diberi adem ayam tentrem manahipun kemari palu jinawi tias pagi tirta mulya. Amin Allahumma amin. Semoga kesusahan kesedihan kita dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Au yakdi laudainan, atau dengan cara kalau orang lain itu punya hutang dan kita mampu untuk menolongnya, ya kita bantu. Itu diantara cara untuk mewujudkan idkhalus surur ala qalbil mukmin, menghadirkan kebahagiaan di hati orang lain. Mohon. Wa khoslatani la syai'a akhbasu wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Boleh disimak terus, yang semangat, yang happy, yang enjoy. Kalau saya dalam kondisi males, dalam kondisi jenuh, dalam kondisi bosan, tolong diingatkan ya, disemangati, di chat WA-nya, disemangati, jangan sampai. Pokoknya awake dhewe kita semua ini harus ya syudu ba'dum ba'dot. Jadi saling menguatkan, saling menasehati, saling menyupport. Jadi kula nggih santri biasa, kula nggih gak ada rasa males, gak ada rasa jenuh dan lain sebagainya, sehingga ini mari kita lah saling menyupport, saling membantu, sediniati ngurip-ngurip ilmune Allah Ta'ala. Kenapa dinati ngurip-ngurip ilmunya Allah Ta'ala? Ya karena cita-cita saya, kita harus bercita-cita untuk menjadi pelayan ilmu sejati. Kalau bisa menyampaikan ya disampaikan, kalau sekedar menyimak, dengan mendengarkan, maka ada kontribusi, ada keterlibatan di situ. Nah itu penting ya. Kalau aturke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.